Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat dosen pengampu manajemen keuangan syariah Bapak Farul Razi MI dan juga teman-teman sekalian. Izinkan saya di sini untuk membuat video tentang presentasi sesuai dengan presentasi yang kemarin, yaitu kelompok saya laporan keuangan syariah. Nah, di sini saya akan mengambil subtema dari situ, yaitu mengenai tujuan laporan keuangan syariah. Seperti itu. Mengapa sih harus ada laporan keuangan syariah? Itu berarti kita harus teliti tujuannya itu seperti apa, untuk apa, seperti itu. Ada beberapa tujuan mengenai laporan keuangan syariah. Yang pastinya yang pertama sebagai suatu informasi menyangkut posisi keuangan, laporan laba rugi, ataupun laporan perubahan modal yang ada dalam suatu perusahaan, seperti itu. Ada informasi dari pihak internal, ada informasi dari pihak eksternal. Untuk pihak internal itu sendiri, yaitu laporan keuangan itu sebagai suatu bahan evaluasi untuk kedepannya. Jadi misalkan dalam laporan laba rugi pada tahun sekarang itu mengalami kenaikan laba misalkan 5%. Nah, itu nanti untuk tahun berikutnya akan dijadikan sebagai patokan bahwa bagaimana caranya kita itu untuk menghasilkan laba yang lebih jauh, yang lebih tinggi daripada itu, seperti itu. Juga mengevaluasi laporan posisi keuangan, misalkan kewajiban kita pada tahun ini lebih banyak daripada aset kita maupun modal kita, maka evaluasi untuk tahun selanjutnya itu harus lebih dikurangi, makanya kewajibannya seperti itu. Terus untuk internal juga sebagai informasi bagi suatu manajemen pengelola keuangan untuk bagaimana bisa mempercantik laporan keuangannya, seperti itu, untuk dipublikasikan misalkan ketika perusahaannya sudah berbentuk PT. Dan juga dalam internal itu juga bisa dijadikan suatu mengingat kepatuhan akan entitas syariah, apakah laporan keuangan syariah di sini sudah sesuai prinsip syariah. Terus juga untuk internal sebagai karyawan kita juga harus atau wajib mengetahui laporan keuangan, apakah keadaan perusahaan yang sekarang itu memang benar-benar prospek ke depannya untuk kita tetap bekerja, seperti itu. Ada juga dari pihak eksternal atau pihak yang mana menanamkan modalnya untuk perusahaan. Nah, misalkan seorang investor gitu, dia membutuhkan laporan keuangan untuk menginvestasikan uangnya terhadap perusahaan itu. Juga bagi pihak eksternal seperti pemerintah dan yang lainnya itu akan sangat berguna. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai tujuan laporan keuangan syariah. Apabila ada salah kata maupun kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.